Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah Promosi dan Pendidikan Kesehatan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti kuliah pada kesempatan kali ini. Di dalam pertemuan ini saya akan memberikan materi tentang strategi-strategi dalam promosi kesehatan. Strategi promosi kesehatan. Promosi kesehatan perlu memakai strategi sehingga dapat mencapai tujuannya. Strategi utama dalam promosi kesehatan yaitu ada 3. Yang pertama, upaya advokasi. Yang kedua, dukungan sosial atau bina suasana. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Penjelasan strategi advokasi kesehatan. Pada strategi advokasi kesehatan, promosi kesehatan harus dapat membuat kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan perilaku menjadi menguntungkan bagi kesehatan. Kegiatan advokasi ini dilakukan terhadap para penentu kebijakan dari berbagai tingkat dan sektor terkait dengan kesehatan. Advokasi bisa diartikan sebagai upaya pendekatan terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Tujuan advokasi adalah meyakinkan para pejabat penentu kebijakan bahwa program kesehatan yang akan dilaksanakan tersebut penting. Tujuan tersebut dijabarkan dalam hal-hal berikut. 1. Komitmen politik. Merupakan komitmen penentu kebijakan dalam mengeluarkan peraturan-peraturan yang terkait kesehatan masyarakat, seperti program GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. 2. Mendapat dukungan kebijakan. Merupakan hal-hal terkait kebijakan yang mendukung program yang telah dibuat. 3. Mendapat penerimaan sosial. Artinya, suatu program yang dibuat diterima oleh masyarakat dengan cara mensosialisasikannya pada masyarakat. 4. Mendapat dukungan sistem. Merupakan prosedur kerja atau sistem yang mendukung dalam pelaksanaan kebijakan atau program yang telah dibuat. Prinsip dasar advokasi. 1. Lobby politik. 2. Kegiatan persuasif. 3. Memberikan semangat. 4. Memberikan pressure atau tekanan kepada para pemimpin pembuat kebijakan. Cara advokasi. 1. Lobby politik. 2. Seminar atau presentasi. 3. Media. 4. Perkumpulan. Ada 8 unsur dasar advokasi. 1. Penetapan tujuan advokasi. 2. Pemanfaatan data dan riset untuk advokasi. 3. Identifikasi khalayak sasaran. 4. Pengembangan dan penyampaian pesan advokasi. 5. Membangun koalisi. 6. Membuat presentasi yang persuasif. 7. Penggalangan dana. 8. Evaluasi upaya advokasi. Ada 5 pendekatan utama advokasi.
1. Melibatkan para pemimpin. 2. Bekerja dengan media massa. 3. Membangun kemitraan. 4. Memobilisasi massa. 5. Membangun kapasitas. Pelaksanaan advokasi pada promosi kesehatan, yaitu 1. Semua petugas kesehatan yang melayani klien. 2. Tenaga khusus promosi kesehatan, yaitu para pejabat fungsional penyuluh kesehatan masyarakat. Kiat komunikasi dalam promosi kesehatan. 1. Jelas. 2. Benar. 3. Konkret. 6. Meyakinkan. 7. Kontekstual. 8. Berani. 9. Hati-hati. 10. Sopan. Nah, itu adalah kiat komunikasi dalam promosi kesehatan. Langkah-langkah advokasi dalam promosi kesehatan antara lain: 1. Tahap persiapan dengan cara menyusun bahan-bahan advokasi. Kata-kata kunci bahannya antara lain tepat, lengkap, akurat, dan menarik. 2. Tahap pelaksanaan. Memakai metode yang tepat dalam pelaksanaan advokasi. 3. Penilaian. Memberi penilaian terhadap pelaksanaan advokasi yang dilaksanakan. Strategi yang kedua adalah strategi bina suasana atau dukungan sosial. Bina suasana adalah upaya menciptakan opini atau lingkungan sosial yang mendorong individu anggota masyarakat untuk mau melakukan perilaku yang diperkenalkan. Strategi bina suasana perlu ditetapkan untuk menciptakan norma-norma dan kondisi atau situasi kondusif di masyarakat dalam mendukung perilaku hidup bersih dan sehat. Tujuan bina suasana adalah agar para tokoh masyarakat sebagai jembatan antara sektor kesehatan sebagai pelaksana program kesehatan dengan masyarakat. Bentuk kegiatannya: 1. Pelatihan para tokoh masyarakat. 2. Seminar. 3. Lokakarya. 4. Bimbingan pada tokoh masyarakat, dan lain-lain. Pendekatan yang dilakukan dalam bina suasana antara lain: 1. Pendekatan individu. 2. Pendekatan kelompok. 3. Pendekatan masyarakat umum. Metode bina suasana yaitu: 1. Pelatihan. 2. Konferensi pers. 3. Dialog terbuka. 4. Penyuluhan. 5. Pendidikan. 6. Pertunjukan tradisional. 7. Diskusi meja bundar. 8. Pertemuan berkala di desa. 9. Kunjungan lapangan. 10. Studi banding. 11. Traveling seminar. Strategi yang ketiga adalah gerakan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat atau empowerment bisa diartikan sebagai proses yang menekankan pemberian atau pengalian sebagian kekuatan, kekuasaan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Proses pemberdayaan masyarakat diharapkan
dapat menjadikan masyarakat menjadi 1. Lebih berdaya, 2. Berkekuatan, dan 3. Berkemampuan. Ciri-ciri masyarakat berdaya. 1. Mampu memahami diri dan potensinya, dalam arti mengantisipasi kondisi perubahan ke depan. 2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri. 3. Memiliki kekuatan untuk berunding. 4. Memiliki kekuatan tawar yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. 5. Bertanggung jawab atas tindakannya. Tujuan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman akan kesehatan individu, kelompok, dan masyarakat. Kedua, menimbulkan kemauan yang merupakan kecenderungan untuk melakukan suatu tindakan atau sikap untuk meningkatkan kesehatan mereka. Yang ketiga, menimbulkan kemampuan masyarakat untuk mendukung terwujudnya tindakan atau perilaku sehat. Metode bina suasana yaitu 1. Pelatihan, 2. Konferensi pers, 3. Dialog terbuka, 4. Penyuluhan, 5. Pendidikan, 6. Pertunjukan tradisional, 7. Diskusi meja bundar, 8. Prinsip pemberdayaan masyarakat. 1. Menumbuh kembangkan potensi masyarakat. 2. Mengembangkan gotong royong masyarakat. 3. Menggali kontribusi masyarakat dalam pembangunan kesehatan. 4. Bekerja untuk dan bersama masyarakat. 5. Berbasis masyarakat. 6. Menjalin kemitraan dengan LSM dan ormas lain. 7. Desentralisasi. Nah, itu adalah prinsip pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan pada masyarakat. Ya, itulah tadi strategi-strategi di dalam promosi kesehatan. Jadi saya simpulkan bahwa di dalam promosi kesehatan kita perlu melakukan strategi berupa yang pertama upaya advokasi, yang kedua dukungan sosial, dan yang ketiga pemberdayaan masyarakat. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.